Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Nopianti dari SMP Negeri 2 Ciparai. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa keberanian bukan milik orang yang pintar, tetapi milik orang yang senantiasa berusaha. Maka dari itu, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil review buku yang telah saya buat, yang menggunakan metode AIH. Kalian tahu gak AIH itu apa? Ya, AIH adalah metode mereview buku yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alasan, isi, dan hikmah. Cerita ini saya bawa dari buku yang berjudul Si Tupai yang Ingin Jadi Raja. Buku ini termasuk buku digital. Yang pertama adalah A, alasan. Alasan saya memilih buku ini karena ceritanya yang menarik, membuat penasaran, dan gambar yang dapat menjelaskan situasi atau kondisi di dalam dongeng. Serta si tupai yang membuat pembaca kesal dan geram. Isinya juga yang inspiratif dan memberikan wawasan baru tentang kepemimpinan dan kehidupan. Maka dari itu, saya tertarik untuk membaca buku ini. Yang kedua adalah I, isi. Mari kita mulai dengan menyampaikan karakter yang ada di dalam cerita ini, yaitu si tupai yang mempunyai karakteristik tubuh yang mungil, matanya yang bersinar cerah, dan ekornya yang lebat. Juga si beruang yang memiliki karakteristik bijaksana dan penuh ide. Yang terakhir, ada si ular tua yang memiliki karakteristik bijak, penuh pengalaman, dan memiliki wawasan mendalam tentang kehidupan. Isi cerita ini, pada suatu hari, hiduplah seekor tupai kecil bernama Tupi. Tupi, seekor tupai yang lincah, tetapi sedikit sombong. Tupi ingin menjadi raja di hutan ceria dan membuat keputusan sendiri. Ia membuat mahkota dan mengumumkan dirinya sebagai raja. Dengar kalian semua, aku adalah raja di hutan ini, kalian harus tunduk kepadaku, teriak Tupi. Namun semua hewan tidak percaya dan mereka pun menertawakan Tupi. Karena selama mereka di hutan tidak ada yang namanya pemimpin. Mereka hidup masing-masing dengan aman dan tentram. Tetapi dengan keegoisan Tupi, Tupi ingin menjadi raja di hutan itu. Namun ketika musibah melanda, yaitu sungai hutan yang tiba-tiba mengering, Tupi tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ia tidak mau mendengarkan saran-saran dari hewan lain, seperti saran beruang bijak yang menyarankan membuka jalur ke mata air lembah. Tetapi Tupi tidak mendengarkannya. Tupi hanya ingin menyelesaikan masalah itu dengan dirinya sendiri tanpa mau dibantu orang lain. Akhirnya, hewan-hewan di sana pun kelaparan, kedinginan, dan kehausan. Tidak ada sumber makanan di hutan itu. Datanglah seekor ular tua dan berkata, Tupi, menjadi pemimpin bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang bisa belajar dan memahami, kata ular tua. Akhirnya, Tupi merenungi dirinya sendiri dan berkata, teman-teman, maafkan aku. Tetapi hewan-hewan di hutan itu tidak semudah itu untuk memaafkan Tupi. Mereka harus berjanji kepada Tupi agar Tupi tidak melakukan kesalahan itu lagi dan membuang jauh-jauh perbuatan egois dan kesombongannya. Akhirnya Tupi pun berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sehingga hutan kembali damai dan harmonis. Yang terakhir adalah hikmah. Hikmah yang saya dapat dari cerita ini adalah kesombongan yang kita pelihara tidak akan membuat kita kepada kebaikan, namun sebaliknya akan membawa kita kepada kehancuran dan penyesalan. Sombong dapat menjadi penghalang bagi jalan kesuksesan dan kebahagiaan, dan juga menjadi pemimpin bukan solusi yang hebat, tetapi menjadi yang paling siap mendengarkan, memahami dengan kerendahan hati. Jadi, kita sebagai pemimpin harus bisa menghormati dan menghargai orang lain tanpa merendahkannya. Jadilah pemimpin yang memimpin dengan hati, bukan dengan ego. Karena kepemimpinan sejati
berawal dari kerendahan hati. Terkadang kerendahan hati lebih kuat dari mahkota kekuasaan. Mungkin sekian yang dapat saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.